Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita coba lanjutkan tutorial kita bagaimana cara menginstal aplikasi eHCP di sistem operasi Linux yang sudah terinstall di VirtualBox. Oke, kemarin minggu kemarin kita sudah coba praktekkan bagaimana cara instalasi sistem operasi Linux Debian 9 di VirtualBox ya. Jadi sekarang kita coba instalasi aplikasi eHCP di Linux Debian yang sudah terinstall di VirtualBox. Nah, jadi sebelum kita langsung ke caranya, kita persiapkan dulu. Jadi untuk persiapan, yang pertama pastikan dulu Windowsnya ya, komputer Windowsnya. Nah, ini sudah terhubung ke internet ya, sudah terkoneksi ke internet. Kenapa? Karena nanti untuk update data, update paket-paket yang ada di Linux Debian dan instalasi eHCP-nya dan download aplikasi eHCP-nya, nah, itu kita lakukan secara online ya. Nah, jadi untuk melakukan secara online kita harus butuh akses internet. Nah, jadi nanti aplikasi akses internet yang ada di Windows ini nanti akan kita sharing ke sistem operasi Linux Debian-nya gitu ya. Nah, yang kedua kita perlu yang namanya link repositorinya. Ini link repositori ini saya ambil langsung dari Debian ya. Nah, jadi nanti ini kita kopikan ke repositorinya ya. Nah, kemudian kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya ya, VirtualBox. Nah, jadi sebelum kita melakukan instalasi, kita cloning dulu ini aplikasi sistem operasi Linux Debian-nya. Nah, jadi kenapa kita cloning? Ya supaya nanti kalau terjadi error atau hal-hal yang tidak kita inginkan, nah, kita masih punya sistem operasi Debian 9 yang ori gitu ya. Nah, jadi yang lama kita hapus ya, kemudian kita ulang lagi gitu ya. Nah, jadi untuk menyelamatkan sistem operasi Debian 9 ori-nya, nah, ini kita lakukan cloning ya. Nah, jadi untuk mengcloning gampang caranya, tinggal klik kanan kemudian clone. Nah, kemudian untuk nama di sini ya terserah ya. Nah, di sini saya coba bikin nama eHCP. Kemudian untuk MAC-nya kita buat yang sertakan semua alamat MAC kartu jaringan. Kemudian lanjut. Nah, kemudian kita clone secara penuh. Nah, kemudian klik clone. Ya, ini akan membutuhkan waktu beberapa saat, jadi kita tinggal tunggu proses cloning selesai. Oke, proses cloning selesai. Ini adalah hasil cloning dari sistem operasi Linux Debian 9. Jadi sebelum kita mulai, kita cek dulu di pengaturan, terutama di jaringan ya. Nah, jaringan adaptor satunya itu NAT, kita perlu NAT ya. Jadi nanti yang tadi seperti saya sampaikan bahwa NAT ini adalah sistem sharing akses internet dari Windows ke Linux-nya. Kemudian jadi secara otomatis kalau misalnya Windows-nya terhubung ke internet ya, jadi secara otomatis Linux-nya juga akan terhubung ke internet gitu ya. Kemudian adaptor 2-nya kita pilih yang kita fungsikan ya. Kemudian kita pilih yang adapter hanya host ya. Kemudian name-nya VirtualBox host only Ethernet adapter ya. Kemudian kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, kalau sudah OK, tinggal kita klik mulai. Oke, ini proses loading, kita tunggu beberapa saat. Saya kecilkan sedikit ya. Layarnya kita pilih yang 150.
proses loading. Oke, kita diminta login ya, kita login sebagai root ya, sebagai root, enter, kemudian minta password. Password ini yang kita masukkan pada saat penginstalan Linuxadian-nya ya. Nah, kita masukkan 1 2 3 4. Nah ya, ini. Nah, jadi langkah berikutnya kita cek dulu. Nah, kita tadi sudah mengaktifkan dua adapter ya, dua adapter, yaitu adapter 1 sebagai NAT, adapter 2 yaitu sebagai only adapter ya. Nah, jadi adapter 1 itu nanti yang menghubungkan sistem Linux ke internet ya, melalui Windows-nya. Kemudian untuk yang adapter 2, nah ini untuk menghubungkan nanti sistem Linux-nya ke aplikasi eHCP-nya. Nah, kita cek dulu dengan mengetikkan perintah IP ADDR. Nah, kita cek dulu bahwa di sini jadi adapter 1 itu untuk di Linux-nya, nah itu namanya adalah nPost 3 ya, sedangkan adapter 2 nah itu nPost 8. Jadi begitu kita cek IP ADDR di sini untuk nPost 3 itu sudah up dan nPost 8 itu masih down karena memang belum kita konfigurasi ya. Nah, jadi untuk nPost 3 itu sudah up, kita coba ping ke Google apakah Linux-nya sudah terhubung ke internet atau belum ya. Nah, ping google.com. Oke, Google-nya itu sudah terhubung ke internet. Nah, jadi langkah berikutnya itu kita konfigurasi IP address untuk nPost 8 ya. Lalu dengan cara perintahnya adalah nano garing etc garing network garing interface paste. Nah, ini ya. Di sini kita lihat bahwa nPost 3 itu sudah mendapatkan IP secara DHCP. Jadi tinggal kita konfigurasi untuk nPost 8 ya. Karena nPost 8 ini nanti kita konfigurasinya secara statik. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi nPost 8 kita tinggal ketikkan perintah auto nPost 8 nPost 8 dan untuk IP address-nya untuk nPost 8 itu terserah ya. Nah, jadi nanti yang penting paham mengenai networking ya, IP networking ya. Karena apa? Karena nanti Linux ini kita hubungkan ke Windows ya. Jadi kalau misalnya kita buat IP di Linux, nah bagaimana supaya Windows bisa terhubung ke Linux? Ya, misalnya di sini saya buat 192.168.50 misalnya ya, 50.10 ya. Kemudian untuk maaf nih kita tambahkan ADDR ya, IP address ya, address. Nah, kemudian net buat 255 kemudian networknya network 192.168.50 ya. Sudah. Kalau sudah, tinggal kita simpan dengan menekan tombol Ctrl U, kemudian Enter, kemudian Ctrl X. Nah, jadi proses konfigurasi IP address di nPost 8 nah itu sudah selesai. Kita tinggal cek lagi di IP ADDR. Nah, jadi kebetulan masih down ya. Nah, jadi kita lakukan restart untuk networkingnya tadi.
dan mengetikkan perintah etc init .d garing networking restart. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah restart. Nah, saya clear dulu ini ya. Nah, kita coba lagi IP, kemudian pos 8. Oke, sudah dapat IP 192.168.50/24. Ya, coba kita ping 192.168.50/10. Oke, sudah reply. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita coba hubungkan Linux ke Windows-nya ya. Nah, jadi bagaimana supaya Linux bisa terhubung ke Windows-nya? Tinggal klikkan di sini, klik kanan Open Network Internet Setting. Kemudian kita pilih yang Change Adapter Setting, ya, Change Adapter Option. Kemudian pilih di VirtualBox Host Only Network. Nah, di sini klik kanan, kemudian Properties. Kemudian kita pilih yang TCP/IP versi 4. Kemudian Properties. Nah, di sini kita sesuaikan IP-nya dengan IP yang ada di Linux. Ini masih standarnya ya. Jadi di Linux tadi IP-nya 192.168.50/10. Nah, jadi supaya bisa terhubung antara Windows dengan Linux itu harus satu network ya. Nah, satu network. Tadi di sini kita buat 192.168.50. Kemudian hostnya terserah. Ya, mau 1 mau 2, yang penting jangan 10 lagi ya. Nah, karena kalau 10 itu nanti bentrok dengan Linux-nya. Jadi network harus sama, tapi host itu harus berbeda. Ya, untuk IP address. Kalau sudah, kita OK-kan, kita close, juga kita close. Kita minimize dulu semuanya. Kita coba ping dari Windows ke Linux ya. Nah, dengan perintah cmd. Ya, kita coba ping IP yang ada di Linux 192.168.50/10. Oke, sudah reply. Nah, berarti antara Windows dengan Linux ini sudah terhubung. Nah, kemudian kita kembali ke Linux. Kita kembali ke Linux. Nah, jadi untuk penginstalan atau untuk konfigurasi Linux selanjutnya kita tidak bermain di sistem Linux-nya lagi, walaupun kita masuk ke sistem Linux-nya, tapi kita tidak langsung berada di Linux-nya ya. Nah, jadi nanti kita coba remote. Nah, jadi kita coba remote nanti menggunakan aplikasi putih. Nih ya, aplikasi putih di Windows. Ya. Nah, jadi ini aplikasi putih ya. Nah, jadi nanti kita remote sistem Linux-nya itu menggunakan aplikasi putih. Tetapi sebelum kita meremote di Linux-nya itu kita harus install dulu SSH-nya. Jadi nanti SSH-nya fungsinya sebagai remote antara Windows dengan sistem Linux. Jadi kalau kita tidak install SSH-nya, itu juga tidak akan bisa di remote ya, atau tidak akan bisa terhubung. Ya. Nah, itu kita ketikkan perintah untuk menginstal SSH-nya, apt get install open SSH server. Kemudian di sini ada continue, ada yes or no. Nah, jadi kita pilih Y, kemudian enter lagi. Nah, di sini minta filenya ya. Nah, file dpd 1 ya. Jadi kita masukkan, masuk ke peranti driver optik, kita centang dpd ISO 1 ini. Ya, nah, kemudian enter lagi. Ya, maka proses instalasi SSH-nya itu berjalan. Oke, kita tunggu sampai selesai ini ya. Oke, untuk SSH-nya itu sudah selesai. Jadi untuk Linux-nya kita
minimize, jangan di close ya. Nah, jadi kemudian kita remote sistem Linux-nya menggunakan aplikasi putih. Jadi kita nanti konfigurasinya di aplikasi putih ini ya. Kita buka putihnya, kemudian kita panggil IP yang ada di Linux 192.168.50.10 ya. Kemudian portnya biarkan default 22 ya. Kemudian connection tipenya itu SSH seperti yang kita install di sistem Linux-nya. Kemudian kalau sudah tinggal klik open. Nah, kemudian accept. Nah, ini dia aplikasi putihnya seperti ini. Ini saya besarkan sedikit supaya agak jelas. Kita buat 16 lagi. Nah, jadi ini sistem yang ada di putih ya. Nah, jadi ini sebenarnya sistemnya di Linux juga, cuman kita melihatnya itu di aplikasi putih. Nah, jadi untuk masuk ke sistem Linux yang ada di putih itu kita tidak bisa langsung sistem root seperti yang ada di Linux tadi. Nah, jadi kalau sistem root itu untuk masuk ke sistem Linux-nya langsung. Tapi kalau untuk di putih itu tidak bisa. Jadi kita harus login menggunakan akun localhost-nya. Nah, jadi akun localhost itu yang kita masukkan atau kita enterikan pada saat penginstalan juga kemarin itu ya. Nah, jadi contoh di sini saya masukkan akun localhost-nya. Misalnya saya masukkan garis, kemudian password-nya. Ya, nah, kemudian kalau sudah baru kita masuk ke root-nya. Root. Ya, kemudian minta password 1 2 3 4. Nah, ya. Nah, jadi baru bisa kita masuk ke sistem root-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita update repositori yang ada di source list. Jadi nanti fungsi repositori ini untuk mengupdate paket-paket yang ada di Linux. Jadi tadi kita sudah punya link untuk repositorinya ini dia ya. Nah, jadi kita kopikan link repositori ini ke source list yang ada di Linux Debian-nya itu dengan perintah nano etc apt garing source list ini ya. Nah, jadi ini tampilan untuk source-nya. Jadi kita nonaktifkan dulu ini sendiri, kita nonaktifkan dulu. Jadi nanti kita hanya mengaktifkan link yang ada di repositori Debian ya. Jadi ini kita kopikan ke sini, kita kopikan semua. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini. Sudah paste, kemudian tinggal Ctrl O untuk menyimpan dan Ctrl F. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mendownload dulu. Kita mendownload aplikasi EHCP-nya. Nah, itu ya. Jadi memang di sini karena kita mendownload ya berarti harus punya akses internet. Makanya tadi dipastikan bahwa Windows-nya itu sudah terkoneksi ke internet dan Linux-nya juga sudah terkoneksi ke internet. Nah, jadi untuk mendownload aplikasi EHCP itu kita masukkan perintah widget EHCP ehcp.net garing EHCP underscore. Kemudian maka proses download dari aplikasi EHCP sudah berjalan, sudah selesai ya. Kemudian ini sudah selesai ya downloadnya. Kemudian langkah selanjutnya, itu kita ekstrak ya.
kita ekstrak. Kalau di Windows itu kan kita mengekstraknya itu kan menggunakan WinRAR ya, kalau di Linux itu kita menggunakan tar ya. Nah, contoh di sini kita cek aplikasi EHCP-nya apakah sudah ada. Nah, yang LS ini ya EHCP-nya, ini EHCP-nya sudah terdownload tadi ya. Nah, EHCP ini TGZ, jadi kita tapi masih dalam bentuk TGZ ya, jadi kita perlu ekstrak dulu ya. Nah, kita ekstrak aplikasinya dengan perintah tar zfpf ehcp underscores ini .tgz. Nah, ini proses ekstraknya sedang berjalan. Oke, proses ekstraknya sudah selesai. Kita cek lagi di ls ya. Sekarang EHCP ini TGZ nya itu setelah diekstrak akan menghasilkan sebuah folder yang dinamakan dengan EHCP ini dia ya, EHCP. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke folder EHCP dengan mengetikkan perintah cd EHCP dan enter. Kita sudah berada di folder EHCP. Jadi langkah selanjutnya itu kita install EHCP-nya ke sistem Linux. Nah, itu dengan mengetikkan perintah --install .sh. Oke, masih dnet ya, masih dnet. Jadi kita buat dulu aksesnya dengan mengetikkan perintah remote +x kemudian garing titik install sh. Oke, kita ketikkan lagi titik garing install sh. Oke, nah ini kita coba penginstalan sudah berjalan sampai press enter to continue. Nah, kita tekan enter. Nah, kemudian press enter continue lagi, kita tekan enter lagi ya. Nah, ini proses penginstalan EHCP-nya dan pengupdatean paket-paket yang ada di Linux Debian. Oke, kita tunggu beberapa saat karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, tergantung dari akses internetnya juga ya. Nah, jadi kalau akses internet cepat ya kemungkinan besar prosesnya juga akan cepat ya. Jadi ini kita tunggu, mohon bersabar karena memang memakan waktu yang cukup lama. Ini untuk videonya nanti tidak saya potong ya supaya kalian paham ya, nanti siapa tahu terjadi error ya, jadi kita tahu mana mengatasinya ini. Jadi video ini nanti saya upload secara full tanpa ada dipotong.
Di sini press enter to continue. Oke, kita enter. Oke, masih kita tunggu proses instalasi HCP dan pengupdatean paket-paket di Linux. Nah, ini udah please enter your name, kita masukkan nama kita ya, dan email kita masukkan email kita ya. Oke, di sini katanya default password itu 1234 untuk PHCP-nya. Jadi kita masukkan 12345 ini untuk password nanti login ke EHCP. Nah, jadi defaultnya itu untuk login ke EHCP itu passwordnya 1234. Jadi di sini kita buat 12345 ya. Kemudian kita masukkan lagi. Di sini your hostname kita ya, kemudian IP enter it. Nah, di sini kita masukkan IP yang ada di Linux tadi. Itu 192.168.50.10. Kemudian untuk bahasa kita pilih hanya English, menggantikan E dan N. Kemudian di sini kita pilih Y ya. Yes, lanjutkan. Oke, kita tinggal tunggu proses berikutnya. Nah, ini juga memakan waktu yang cukup lama, jadi kita harus menunggu lagi ya. Oke, masih kita tunggu. Oke, ini configure database. Ini untuk konfigurasi database ya, kita pilih yang yes. Kemudian di sini kita masukkan password 134 nya. Kita password lagi 134. Ya, proses kembali.
untuk PHP adminnya ini juga kita pilih yang yes. Kita masukkan password kembali. Nah, kemudian di sini untuk web servernya kita pilih yang Apache dengan menekan tombol spasi, kita beri tanda bintang ya, kita seleksi menggunakan tanda bintang dengan menekan tombol spasi ya. Kemudian baru untuk memilih OK-nya kita tekan tombol tab ya, kemudian OK.
Oke, sampai sini proses penginstalan aplikasi EHCP-nya itu sudah selesai ya. Finish operation. Nah, kemudian kalau sudah selesai, nah ini untuk aplikasi putihnya di close, ini tidak apa-apa, karena langkah selanjutnya itu tinggal pengujian aja. Pengujian nanti itu melalui web browser ya. Jadi ini kita close saja. Kemudian langkah selanjutnya untuk pengujian itu kita buka web browser ya. Nah, web browser boleh menggunakan apa saja, boleh menggunakan Firefox, boleh menggunakan Chrome, tapi di sini saya menggunakan Microsoft Edge ya. Nah, jadi kita pastikan dulu apakah IP yang ada di Linux itu masih bisa dipahami oleh Windows. Kita coba dulu. 192.1.50. Oke, masih reply ya. Jadi langkah selanjutnya kita buka web browser. Kita buka web browser. Kemudian di sini kita ketikkan IP yang ada di Linux tadi ya. Nah, yang tadi kita ping ya, 192.168.50.10 IP untuk EHCP nya. Nah, kita tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Berarti kalau muncul tampilan seperti ini, proses instalasi EHCP nya, aplikasi EHCP di Linux Debian, nah itu berarti sudah berhasil ya. Nah, jadi untuk loginnya, nah itu kita tekan klik here ya, untuk masuk ke kontrol panelnya ya. Kita tekan klik here, masuk kontrol panel. Di sini nanti kita diminta login, username dan passwordnya. Jadi username-nya itu admin ya. Nah, kemudian passwordnya seperti yang kita entrikan pada saat penginstalan tadi. Nah, di sini untuk username itu admin, sedangkan untuk passwordnya itu kita entrikan seperti pada saat penginstalan tadi. Tadi saya buat 12345 ya. Kemudian login. Yang kita masuk ke kontrol panelnya. Agak lemah. Ini ya. Ini tampilan kontrol panel dari EHCP server. Jadi kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti instalasi aplikasi EHCP di Linux Debian-nya itu sudah berhasil ya. Ini masih merah-merah, masih proses loading ya. Kita coba refresh. Sudah hilang. Nah, jadi inilah tampilan dari EHCP server. Jadi sampai sini proses instalasi sudah selesai. Nah, jadi untuk pengaturan konfigurasi EHCP servernya itu nanti akan saya buat di tutorial selanjutnya ya. Nah, jadi untuk penginstalan EHCP cukup sekian. Selamat mencoba. Semoga berhasil dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.